Kutukan Dewa Amor. Raihan melepas jas dan tatapannya masih kosong. Saat ia pejamkan mata dan senyum gadis itu kembali terlihat. Rambutnya yang ikal dan gayanya yang khas sekali. Amara Nilasari. Lelaki itu membuka mata saat teringat nama gadis itu. Cepat, ia membuka laptop, lalu masuk ke data para pekerjanya. Tangannya gugup saat menuliskan nama Amara Nilasari, tapi tidak ditemukan. Hanya ada beberapa nama Amara di sana. Ia pun mencari terus hingga ke bawah dan didapatlah nama dengan ejaan Amara tanpa Nilasari. Dia pun masuk ke profil Ogi di perusahaannya tersebut. Di sana, Gavin telah menandainya akan diangkat jadi staf personalia bulan depan. Artinya, gadis itu cukup berpendidikan. Nama _2 Amara, TTL_2 Banjar 27 September 1997. Jenis kelamin _2 perempuan. Nama ayah _2 strip. Nama ibu _2 Nilasari. Saat membaca alamat di KTP-nya, Raihan langsung gemetar dan napasnya cepat. Lelaki itu mengusap wajah, mengatur napasnya sebaik mungkin. Teringat kisahnya dengan seorang gadis kurang lebih 25 tahun lalu. Tangannya memperbesar tampilan gambar Amara, dagunya, senyumnya, rambutnya, serta sorot matanya jelas mirip seseorang. Namun, warna matanya, bentuk hidungnya, warna kulitnya jelas mirip dengan dirinya. Tidak, saat itu tidak hanya aku saja, gumamnya dengan gemetar. Apa dia tahu tentangku? Apa Nilasari mengirim dia padaku? Raihan mematikan laptop dan berdiri dengan gugup. Ia pun terus berpikir keras. Haruskah menemui gadis itu dan bertanya tentang orang tuanya? Apakah dia datang untuknya? Atau hanya kebetulan dibawa oleh takdir? Raihan benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia tak pernah tahu bahwa Amara adalah gadis yang tertabrak oleh Araf kala tengah menyetir untuknya. Karena di hari Araf memutuskan memberi pekerjaan, ada 5 orang yang masuk ke kantor itu selain Amara. Amara, lagi, dia mengucapkan nama itu. Matanya terpejam dan kenangan itu kembali hadir, di mana dia dan 3 temannya mempermainkan seorang gadis di tepi sungai. Gadis malang yang sesungguhnya mencintainya. Namun, tega dia nistakan setelah itu ditinggalkan begitu saja. Sejak pertemuan kedua itu, Raihan sering mengamati Amara yang sengaja dia minta pada Budila agar bekerja di dapur lantai direksi. Alasannya tentu saja karena dia cekatan dan masih muda. Permintaan itu tidak langsung diutarakan Raihan, melainkan melalui asistennya bahwa ia butuh OG yang cekatan dan masih muda untuk melayani para direksi selain yang ada. Amara dipilih Budila karena dia termasuk yang sangat rajin. Begitupun Akmal, asisten Raihan setuju dengan pilihannya. Hari pertama, Amara mengantarkan makanan dan minuman untuk Raihan. Lelaki itu cuek dan tidak menunjukkan apapun. Begitu juga Amara tidak terlalu mencirikan tujuannya. Hari kedua, dia pun sama. Hanya membersihkan ruangan itu ketika Raihan belum datang. Matanya tertuju pada foto keluarga, di mana ada foto 5 orang di sana. Raihan, seorang perempuan yang mungkin istrinya. Araf, dan 2 lainnya mungkin adiknya. Pintu terbuka. Ia pun buru-buru kembali merapikan dan membersihkan meja dengan hati-hati. "Kamu di sini?" tanya Araf membuat Amara menoleh. "Iya, aku dipindahkan ke lantai ini, Pak," jawab Amara dengan senyuman. Kadang, Amara bingung antara memanggil Mister, Tuan, atau Pak. Namun, dia lebih terbiasa memanggil Pak karena lebih Indonesia. "Baiklah, kurasa Gavin akan segera mengangkatmu jadi staf divisi. Jadi, bekerjalah dengan baik. Ada posisi kosong untukmu. Ini bocoran. Semoga itu benar," kata Araf. Boleh saya tanya, Pak?" tanya Amara. "Apa itu ibu Anda?" Araf menoleh ke dinding, di mana foto terpampang.
Iya, itu ibuku namanya Özlem Demir. Dia orang Turki. Sedangkan ayahku, Raihan, juga keturunan Indonesia, Uni Emirat. Jadi wajah kami memang campuran semua. Kekeh Araf. Itu adik perempuanku namanya Amanda. Lalu adik laki-lakiku bernama Ozan. Nama Indonesia dan nama Turki. Amara tersenyum dan menatap foto itu, membayangkan bahwa di sana adalah foto ibunya, dia sendiri dan Araf. Keluarga yang indah, ujar Amara sambil menarik diri dan meninggalkan Araf tanpa kata apapun. Araf menatap langkah gadis itu dengan penuh tanya. Bukan sikap Amara yang membuatnya bertanya-tanya, tapi dirinya yang tiba-tiba begitu ramah pada gadis itu. Bahkan sebelumnya, dia sangat benci dan menganggap dia tak lebih dari penipu. Dalam tatapan Araf, Amara berjalan dengan lemah di koridor antar ruangan dengan menunduk. Bahkan ia berpapasan dengan Raihan dan langsung menghormat dengan sopan, sambil segera menjauh dari hadapan ayahnya Araf. "Kamu sudah sampai?" tanya Raihan ketika membuka pintu. "Iya, aku ingin membahas soal Natali. Di rumah, aku tidak mau membebani pikiran Momi." "Baiklah, pertemukan aku dengannya." Raihan menatap kosong, pikirannya masih berkecamuk tentang siapa Amara. "Mungkin tidak hari ini, aku masih belum menemukan waktu yang tepat." "Tadi kamu yang meminta, sekarang?" Raihan tersenyum. "Aku belum melihat cinta di matamu, hanya sekedar kekaguman akan kecantikannya. Jika dia memang bersedia, kamu boleh mencoba dan setelah itu tentukan akan melanjutkan sampai pernikahan atau tidak." "Maksudmu, Dad?" "Kamu lelaki dewasa, pasti paham maksudku. Kamu hanya penasaran dengan dia. Sebagai lelaki, aku paham itu." Araf menggeleng. Dia memang seperti ragu untuk membawa Natali setelah sering mengamati Amara. Entah bagaimana, gadis biasa itu diam-diam mengusik hatinya yang sudah terisi. Aneh memang, padahal awalnya dia tak terlalu peduli dengan Amara. Hanya saja, sejak jarang bertemu jadi sering mencemaskannya. Putra pertama Raihan itu keluar dari ruangan ayahnya. Dia berjalan ke tempat santai, di mana dia biasa menghabiskan waktu dengan Gavin. Ia pun meminta Amara membawakan kopi untuknya melalui telepon. Dengan sigap, Amara membuatkan kopi dan membawanya ke balkon di mana Araf tengah melamun. "Kopinya, Pak," ujar Amara menaruh gelas di meja. Araf menyunggingkan senyuman. Ada rasa hangat melihat gadis ini, padahal dia sempat menghina Amara dengan mengatakan bukan levelnya, hanya seorang OG. "Gavin belum bilang apa-apa?" tanya Araf membuka sebuah obrolan ringan. "Belum, Pak. Sudah beberapa hari juga nggak ketemu sih, apalagi sejak saya pindah ke dapur lantai ini." Amara memamerkan senyumnya yang unik dan dagunya yang belah. Jelas, laki-laki mana yang tak berdesir melihatnya. Semua lelaki normal akan fokus pada dagunya, juga bibirnya yang terlihat masih sangat alami. "Pak Araf?" Amara heran karena melihat Araf malah menatapnya dalam diam. "Ah, iya. Aku lupa mau bicara apa, jadi bengong." Ia beralibi, padahal tengah menikmati dagu yang indah. Ada jiwa yang meronta di dalam sana, gemas, dan ingin menyentuhnya. Hanya saja, bagaimana caranya? "Jika tidak ada yang lainnya, saya izin kembali ke dapur." "Tetap di sini." Cepat, Araf membuat keputusan. "Baik, Pak. Ada yang harus saya lakukan?" tanya Amara bingung. "Iya, meja ini berdebu dan juga kaca. Tolong bersihkan." "Baik, saya ambil alatnya dulu." Amara menunduk dan meninggalkan Araf yang membuang napas kasar. Bahkan, ia harus melonggarkan dasi dan juga kerah kemejanya. "Apa ini?" desisnya gelisah. Kemarin dia masih begitu memuja Natali yang cantik dan seksi, tapi kini dia begitu memuja dagu dan senyum yang manis itu. Amara kembali dan langsung menunduk, mengusap meja dengan kain yang dia bawa, namun kembali menoleh pada Araf.
Tidak apa saya bersihkan selagi Anda minum kopi? Tanya Amara bingung. Aku ingin melihat cara kerjamu. Baik, Pak. Amara kembali tersenyum dengan mengunci bibirnya. Ah, kenapa begitu indah? Araf mengumpat dalam hati. Dia menatap wajah Amara, bukan tangannya yang tengah mengusap meja kaca. Pun saat Amara pindah ke dinding, menyemprotkan cairan dengan perlahan, lalu mengusap kaca yang tembus ke langit dan udara. Senyum itu terlukis. Ada rasa yang ia tak mengerti, tapi bisa dibayangkan jika Natalie saja ditolak, apalagi Amara yang hanya seorang office girl. Araf gelisah sendiri. Dia pun bangkit dan mendekati Amara, lalu berdiri di belakangnya. Ini masih kotor, katanya menempelkan jari ke kaca. Jelas jadi kotor dari tangannya. Amara menoleh dan jarak wajah mereka sangatlah dekat. Iya, ujar Amara gugup karena mata itu terlihat aneh. Mengarah ke dagunya saat berhadapan, bukan ke kaca yang kotor. Araf menatap rambut Amara yang hitam dan jarak dengan wajahnya hanya 10 senti saja, sedangkan tangannya masih di kaca, belum ia pindahkan. Amara mulai menyadari satu hal. Dari kaca terlihat Araf tengah menatapnya. Ia pun menyunggingkan senyum tipis, memiliki sebuah ide untuk mengusik keluarga Raihan melalui putra pertamanya. Ia sengaja menoleh hingga hidung keduanya hampir bertabrakan. Lama, keduanya saling diam dengan saling tatap, saling menyelami perasaan yang timbul secara tiba-tiba. Oh, wow! Pekik Gavin menepuk kedua pipinya. Spontan, Araf dan Amara saling membuang pandang. Amara ke arah kaca dan Araf ke arah Gavin. How romantic! Gavin menatap Araf yang bahkan dasinya melonggar dengan kancing kemeja yang terbuka dua. Aku sedang memberitahu Amara letak kaca yang kotor, katanya dengan mengatur napas sebaik mungkin. Wow, kupikir itu tugas Dila. Jadi itu tugas direktur utama? Gavin berpangku tangan. Apa salahnya? Jika aku menemukan hal yang harus dibersihkan, masa harus menghubungi Dila padahal ada Amara di sini? Araf menatap kesal pada sahabatnya. That's right, ujar Gavin. Amara, bisa bersihkan pikiranku karena mengira kalian ada main? Amara menoleh dan melebarkan matanya. Anda salah paham, Pak Gavin. Saya memang sedang membersihkan kaca dan Pak Araf bilang ada yang kotor. Lalu, kenapa kalian panik? Tanya Gavin serius. Kenapa juga kamu jadi mendikte kami, ha? Araf menatap sahabatnya dengan kesal. Aku hanya ingat sebuah kalimat. Bukan levelku, bukan tipeku, atau kau lebih tahu seleraku? Gavin menyindir Araf dengan sinis. Amara bisa memahami percakapan yang terjadi. Artinya, dua lelaki ini pernah membahasnya dan menganggap dirinya bukan level mereka, bukan tipe mereka. Jadi, mungkin keduanya ada niat untuk mempermainkan dirinya seperti Raihan pada ibunya. Tangan gadis itu mengepal kuat. Apa saya sudah boleh pergi? Tanyanya pada Araf yang menoleh dan menatap manik matanya dengan sendu. Pergilah, aku ingin bicara dengan HRD-ku yang bawel, ujar Araf dengan senyuman yang manis sekali. How sweet. Diam kau. Omel Araf menarik Gavin setelah Amara berlalu membawa alat pembersih kaca. Ingat, dia bukan seleramu, Araf. Lalu, seleramu? Araf meninggi. Sekarang, dia mengusik pikiranku, meskipun dia bukan seleraku. Gavin membuka mulutnya dengan lebar. Kutukan Dewa Amor karena sempat merendahkannya, Tuan, katanya dengan menggeleng dan mata melotot.